dari SMK Negeri 1 Senang Penila. Saya Denny dari SD 12 Penila. Saya Daryati dari SD 06 Kuala Sambe. Dan saya Ahian dari SD 09 Palet. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Daryati. Selamat siang Pak Hian. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Sehat juga Bu. Nah Ibu, sebelum kita melanjutkan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama ini Bu, saya ingin berdiskusi tentang rute penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini Bu, aku dengan coach itu saya akan amati dan nilai dari nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana juga coach tadi merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif juga, dan sedapat mungkin memaksimalkan potensi. Sudah siap Bu dengan pertanyaannya? Yang pertama ini ya Bu ya, kompetensi coaching itu apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Pada kegiatan coaching hari ini saya ingin mengembangkan keterampilan yang ada pada basic coaching ya Pak, yaitu kemitraan, kemudian proses yang aktif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Terus bagaimana kompetensi bagian mana yang secara spesifiknya ya Bu ya, yang dikembangkan Ibu terus ingin diobservasi? Kalau keterampilan spesifik, mungkin saya ingin tiga-tiganya Pak, yang nanti kemitraan, kemudian proses yang aktif, dan memaksimalkan proses coaching. Oh dirangkum langsung tiga ya Bu ya, bagus Bu ya. Masih ada nih Bu pertanyaannya. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching ya Bu. Kalau menurut saya Pak ya, indikator pencapaian yang saya inginkan tentunya coaching saya nanti mampu mengungkapkan ide-ide atau potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coaching ada. Oh iya Bu ya. Baik Ibu, silakan Ibu lakukan proses coachingnya Bu. Selamat sukses ke depannya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu. Siang Pak Denny. Apakah Ibu ada waktu? Nah kalau ada waktu, saya ini mau bincang-bincang Bu masalah saya, yaitu dimana masalah yang saya alami itu mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, saya dapat solusi, dapat gambaran.
apa yang menyebabkan anak tersebut sehingga semangatnya tidak ada dan bagaimana cara mengatasinya. Gitu ya Pak. Nah, ini Pak, apa Kak Denny sudah menelusuri permasalahan apa yang dihadapi oleh anak tersebut sehingga menyebabkan kurangnya semangat ketika pelajaran bahasa Indonesia, bahkan tidak menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Saya sudah memanggil anak tersebut dan sudah menanyakan penyebab kenapa anak tersebut kurang semangat atau kurang bersemangat, bahkan kadang tidak menyelesaikan tugasnya yang saya berikan. Lalu setelah Bapak panggil anak tersebut dan Bapak tanya, apa yang Kak Denny dapatkan? Jadi penyebabnya apa sehingga anak tersebut tidak bersemangat dan tidak menyelesaikan tugas dari Pak Denny? Setelah saya memanggil anak tersebut, ternyata anak tersebut kurang lancar membaca dan masih mengejar. Kadang-kadang juga anak tersebut itu sering mendapat tugas kelompok, ya. Lalu mereka secara bergantian untuk membaca, jadi murid tersebut menjadi tidak bersemangat karena kan memang dia tidak lancar membaca. Baik Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, apa kondisi ideal yang Pak Denny harapkan dari murid tersebut? Saya tentu saja menginginkan murid tersebut belajar dengan baik, dengan menyesuaikan, dengan menyelesaikan tugas yang saya berikan, seperti murid-murid yang lain. Baik Pak, kalau boleh saya tahu nih, apa ada penyebab lain selain anak tadi itu memang kurang lancar membaca ya Pak? Penyebab lain yang membuat anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Terima kasih Bu. Setelah saya melakukan refleksi diri dan mengerti beberapa bertanya kepada murid tersebut, ternyata saya itu kurang mengetahui kondisi keseimbangan belajar murid, ya. Sehingga saya kurang dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga media pembelajaran yang saya gunakan kurang bervariasi. Nah, baik Pak Denny, jadi sekarang Bapak sudah mengetahui apa yang menyebabkan anak tersebut kurang bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak. Nah, sekarang apa rencana Pak Denny untuk menyelesaikan masalah yang Pak Denny hadapi ini? Baik, terima kasih Bu. Yang pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa atau murid ya, berdasarkan kesiapan belajar murid di kelas, dan kemudian menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang menarik agar murid-murid semakin bersemangat dan termotivasi belajar, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Kemudian untuk anak yang belum atau kurang lancar membaca, ya saya akan memberikan bimbingan khusus di luar pelajaran. Baik Kak Den, apa sudah pernah berhasil cara ini? Maksudnya Bapak sudah pernah menerapkan cara ini dan berhasil? Seingat saya ada pernah berhasil Bu. Waktu itu saya menggunakan bimbingan khusus di luar pelajaran untuk murid yang masih kurang lancar membaca. Sedangkan untuk menarik minat belajar murid yang menggunakan media pembelajaran, itu yang media pembelajaran yang beragam seperti video pembelajaran, lalu sesuai materi dan bermain peran, ya. Sehingga anak-anak bersemangat untuk memainkan peran masing-masing. Baik Pak ya. Sekarang kalau kita peringkat-peringkat ya Pak ya. Hal yang Bapak lakukan ini kalau peringkat-peringkat dari 1 sampai 10
selanjutnya kapan dan apa saja yang akan Pak Denny lakukan serta apa langkah-langkah? Terima kasih. Nah, baik Bu, yang saya akan lakukan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi juga dalam menggunakan metode pembelajaran, ya, melakukan bimbingan khusus kepada murid yang belajar pembacaan, serta saya akan terus mengupdate cara mengajar dan bervariasi kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik untuk murid juga untuk diri saya sendiri sebagai guru. Oke, Pak ya. Nah, siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam rencana Bapak ini dan kapan Pak Denny akan melakukan hal tersebut? Yang saya akan libatkan yaitu pertama kepada kepala sekolah, yang saya libatkan, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga orang tua, dan saya akan memulai rencana tersebut secepatnya, namun keberhasilannya tentu harus saya lakukan secara rutin dan berkelanjutan. Oke. Selanjutnya Pak, apa komitmen Pak Denny terhadap rencana yang Bapak buat supaya berjalan dengan baik dan dukungan apa saja yang Bapak butuhkan? Baik, terima kasih Bu. Saya akan berkomitmen, ya, kepada diri saya sendiri yang pertama, ya, untuk konsisten secara terus menerus, ya, belajar meningkatkan kemampuan saya untuk dapat merancang, ya, atau melaksanakan pembelajaran yang sesuai, menarik dan berpihak kepada murid, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua. Baik Pak, luar biasa sekali ya rencana yang Bapak buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan Bapak. Bapak ya. Terima kasih juga Bu Daryati, ya, atas waktunya untuk sharing, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan murid, ya, yang selalu yang selalu melindungikan. Terima kasih. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan observasi, ya. Bagaimana Ibu menilai punya Ibu sendiri, ya, perform dalam kompetensi? Kalau menurut saya pada kursus coaching tadi saya sudah menerapkan alur kita ya Pak ya, juga menggunakan bahasa, sudah membangun pekerjaan yang baik, kemudian proses komunikasi dua arah juga, menurut saya sudah optimalkan potensi dari coaching begitu Pak. Terus apa yang membuat Ibu Daryati ini menilai hal yang demikian? Karena menurut saya ketika saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan alur kita dan menggunakan bahasa. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak, boleh Pak. Menurut saya sebagai pengamat, ya, kelebihan proses tadi yang dilakukan cukup sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya dan juga sesuai dengan alur tirta, Bu. Juga sudah berusaha, Ibu sudah berusaha, ya, mendalih dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Maaf Ibu sedikit mengoreksi, ya, bagaimana pendapat Ibu Daryati ketika mendengar yang saya sampaikan dengan Ibu tadi? Terima kasih banyak ya Pak ya. Bapak
kemarin dapat refleksi dari Bapak. Tentunya ini akan menjadi motivasi untuk saya untuk meningkatkan lagi kemampuan saya menjadi coach dalam kegiatan coaching, baik itu kepada murid-murid saya nanti ataupun dengan teman-teman guru di sekolah. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang juga Bu Daryati. Gimana kabar Bapak hari ini? Sehat selalu. Ini Pak, Bapak kan hari ini melakukan jadi sebelum Bapak melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada observasi ya. Jadi nanti ketika Bapak melaksanakan coaching antara coach dan coaching akan saya amati dengan lembar observasi apakah nanti sudah sesuai dengan alur cerita dan bahasa atau belum gitu Pak. Kemudian saya juga akan mengamati tentang kemitraan, kemudian proses aktif dan kemampuan Bapak mengoptimalkan potensi dari coaching. Ya, dan jangan lupa nanti ketika coaching Bapak menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses yang aktif dan mengoptimalkan potensi dari coaching. Nah baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan proses coaching yang akan Bapak. Kira-kira potensi yang ingin Bapak kembangkan ketika proses coaching nanti itu. Ya, terima kasih Bu Daryati. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang kehadiran pertama atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, nah yang kedua Pak, nanti kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak ingin saya amati ketika observasi? Oh, dipilih lagi ya Bu ya. Oh, Ya, ya Bu. satu, dua, atau semuanya yang tidak Bapak sampaikan. Ya Bu. Kalau saya pikir itu kompetensi yang menonjol itu yang spesifik Bu, yang saya kembangkan yaitu mendengar aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching ini? Jadi Bapak mengharapkan coachingnya nanti seperti apa? Saya ingin coach saya itu Bu bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya itu. Ya, permasalahan dari coaching tadi kita ya. Baik Bapak, kalau begitu demikian dulu diskusi kita di observasi ini. Nah, sekarang saya persilahkan Bapak melakukan proses coaching terhadap coaching. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Daryati atas kesempatannya. Selamat siang Bu Angel. Selamat siang Pak Arya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Puji Tuhan sehat Bu. Ngobrol nih dengan Bapak, apa Bapak punya waktu ya Pak? Sepertinya ada hal yang mau Ibu sampaikan. Silakan. Iya betul Pak. Di sekolah kita saya perhatikan ada
modalnya saat proses pembelajaran rekan-rekan itu menggunakan model pembelajaran, kemudian metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Ya, itu menurut saya. Oh, begitu. Dari apa yang disampaikan tadi, kira-kira jika di rating dari 1 sampai 10 itu Bu, kondisi rekan-rekan ibu ini ada di level berapa? Ada di level 5 gitu lah Pak. Oh, oke. Kira-kira menurut ibu nih, ya, apa yang akan ibu lakukan agar rekan-rekan mau merubah gaya mengajarnya? Kalau mungkin sih Pak, langkah pertama yang akan saya ambil, yang pertama itu mengajak rekan-rekan diskusi gitu ya Pak ya. Apa sih yang menjadi kendala teman-teman atau pendidikan di sekolah itu, sehingga mengajarnya itu tetap dengan cara yang konvensional atau monoton seperti itu Pak. Terus setelah melakukan diskusi tadi, hal apa yang ibu dapatkan dari hasil diskusi tersebut? Menurut rekan-rekan sih Pak, mereka itu kurang menguasai dalam menggunakan atau menerapkan model atau metode bahkan media pembelajaran seperti itu. Nah, mengingat usia rekan-rekan saya juga senior semua gitu ya Pak ya, itu yang membuat mereka sampai teknik mengajarnya seperti itu terus. Nah, itu sih yang saya dapatkan dari hasil diskusi kami. Baik Bu Anjela, setelah ibu tadi mengetahui kondisi itu, terus apa rencana ibu untuk mengatasi masalah? Pak, rencana saya akan membuat pelatihan dan pendampingan individu dengan rekan-rekan saya, supaya mereka itu dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariasi dan berpihak kepada murid. Baik Ibu, menurut Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Maksudnya rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi. Menurut saya sih Pak, saya akan lakukan sesegera mungkin ya. Pertama, saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk menyusun jadwal seperti itu ya Pak, jadwal pelatihan dan pendampingan tersebut. Baik Ibu, kira-kira ini Bu ya, kira-kira dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan, dan dalam bentuk apa dukungan yang Ibu butuhkan dengan orang tersebut? Tentunya dukungan dari kepala sekolah ya Pak, dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat. Bentuk dukungannya itu yang seperti mereka itu bisa berupa kesediaan waktu mereka ya, kemudian dukungan yang lainnya itu kesediaan fasilitas, misalnya fokus ketika saat misalnya akan melaksanakan pelatihan nanti ya Pak ya. Nah, kemudian tentunya dukungan sumber dana. Nah, sumber dana untuk menyiapkan segala media, ya media pembelajaran dan terlaksananya kegiatan itu sehingga dapat berjalan lancar. Baik Ibu, luar biasa
biasa ya Bu ya, besar sekali rencana yang Ibu susun ini. Tapi kira-kira ada rencana tersebut yang Ibu susun itu terlaksana dan tercapai sesuai rencana, apa komitmen yang akan Ibu laksanakan? Pertama, komitmen pada diri sendiri tentunya Pak. Nah, di mana saya harus terus konsisten dan sabar saat melatih rekan-rekan itu dalam pelatihan dan pendampingan individu tadi. Nah, kemudian saya juga harus melakukan itu secara kontinu. Itu sih Pak menurut saya. Oke Bu, saya sangat mendukung ya apa yang Ibu rencanakan itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Sukses ya Bu. Amin, amin Pak. Makasih banyak ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk saya ya bincang-bincang dengan Bapak. Nah, akhirnya dengan saya ngobrol dengan Bapak, ya sedikit terjawablah apa yang sedang saya alami sekarang Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ya Ibu. Pak Dian, Ya selamat siang juga Bu Daryati. gimana nih perasaannya setelah coaching tadi? Senang. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau refleksi dari hasil pengamatan saya ya Pak ya. Yang pertama tadi Bapak kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Angel, kemudian yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator atau ketercapaian format yang sudah Bapak lakukan. Di coaching saya ini tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alutita. Sudah tanya tujuan, identitas rencana aksi, terus dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali tools untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oh begitu ya Pak. Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika proses coaching tadi? Oh boleh Bu, silakan. Terima kasih Pak. Menurut hasil pengamatan saya, proses coaching yang Kak Ahia lakukan dengan coaching Bu Angela tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak ya. Sudah terjadi kemitraan antara ada komunikasi antara Bapak dan Bu Angela sebagai coaching, kemudian juga sudah alur ceritanya sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian sudah sesuai dengan rasa gitu ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Pak Ahyan lebih tingkatkan ketika menjadi coach pada proses coaching? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang saya tingkatkan itu kedepannya Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke,
proses coaching, saya tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Oke, nah, terima kasih Pak ya. Demikian diskusi kita dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi, yaitu kegiatan coaching yang Bapak lakukan, dan kegiatan diskusi pasca observasi. Terima kasih Pak ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Baik, luar biasa. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan observasi ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum kita melaksanakan itu, maka kita akan melakukan sedikit bincang-bincang Pak ya. Iya. Nah, tentang apa yang akan Bapak capai nih kompetensi dalam pelaksanaan coaching. Apa kira-kira kompetensi yang Bapak ingin kembangkan pada kegiatan coaching pada siang hari ini? Yang saya akan kembangkan dalam kompetensi saat ini, yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatifannya, ketiga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak. Kemudian kompetensi bagian mana nih yang secara spesifik ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching pada siang hari ini? Oke, baik, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu saat dalam proses hari ini itu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach penting. Oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana nih yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu mampu untuk menemukan atau mampu untuk mencari solusi dengan permasalahannya yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Demikian ya praobservasi kita kali ini, dan saya persilahkan Bapak untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak Ian. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Apakah Bapak sedang tidak sibuk Pak? Tidak Pak. Iya, saya mau berbincang-bincang dengan Bapak mengenai permasalahan yang sedang saya alami. Mungkin setelah saya berbicara dengan Bapak, saya mendapat gambaran bagaimana saya menyikapi dan apa saja yang bisa saya lakukan untuk permasalahan yang saya hadapi. Nah baik Pak, kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi ini, kira-kira Bapak bisa ceritakan dulu? Begini Pak Denny, ada beberapa guru ya, yang suka datang terlambat, dan itu ada juga guru yang ketika masih ada jam pelajaran di kelas, ya, guru tersebut sudah sampai di kantor. Terus Selain masalah guru, murid-murid juga banyak yang sering tidak menggunakan seragam secara lengkap. Ya. Kadang ada yang tidak pakai sepatu, kaos kaki. Jadi saya merasa kewalahan karena harus mengondisikan murid-murid di kelas. Jika gurunya belum datang, terus untuk murid-murid yang tidak menggunakan seragam lengkap tadi membuat terlihat tidak rapi. Ya intinya kurang disiplin dalam mentaati aturan yang sudah ditentukan sekolah, Pak. Begitu. oh begitu ya Pak. Apa Bapak pernah menelusuri ya, mengapa guru sering datang terlambat, lalu mengapa guru juga sering ke kantor pada saat pembelajaran berlangsung? Nah selain itu, apakah Bapak juga pernah menelusuri
atau mengamati mengapa anak tersebut sering tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki. Sudah Pak. Setelah saya tanyakan kepada guru yang terlambat tersebut, ternyata jarak rumah guru tersebut dengan sekolah sangat jauh. Nah, kalau guru yang masih ada jam pelajaran tapi santai di kantor itu, ya karena belum sempat sarapan dari rumah katanya. Karena rumahnya jauh, buru-buru berangkat ke sekolah. Dan untuk murid yang tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki tadi, karena kurang perhatian dari orang tua. Nah, lalu setelah kajian itu melihat kurangnya perhatian orang tua, kira-kira Pak Dian pernah mengambil dan apa yang Pak Dian dapatkan? Menurut guru tersebut, dia sudah berangkat dari awal sih katanya dari rumah, tapi masih tetap terlambat karena memang jarak rumahnya dari sekolah itu memang jauh. Kemudian untuk masalah murid yang tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki tadi, menurut pengakuan murid tersebut, orang tuanya memang kurang perhatian Pak. Tapi belum diberikan sepatu, kemudian tidak dibantu ketika menyiapkan peralatan perlengkapan sekolah pagi-pagi. Nah, itu alasan siswanya. Kalau boleh tahu kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Bapak harapkan kepada guru dan murid-murid tersebut, Pak? Saya tentu saja Pak menginginkan guru dan murid tersebut mentaati peraturan sekolah. Jadi apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama itu Pak, saya akan bekerjasama dengan komite untuk memperbaiki rumah dinas guru. Nah, maksudnya agar lebih layak untuk ditempati. Kemudian meminta guru bersangkutan untuk menginap, karena rumah guru tersebut kan sudah diperbaiki, misalnya ya guru tersebut ya otomatis harus tinggal di situ ya di rumah dinas tersebut. Dengan pertimbangan ya tidak terlalu jauh jarak dari sekolah, juga dapat menghemat tenaga. Kemudian untuk murid yang belum lengkap menggunakan sepatu dan kaos tadi Pak, saya akan memanggil orang tua murid tersebut agar lebih memperhatikan perlengkapan anaknya ketika akan berangkat ke sekolah. Jadi perhatianlah dia dengan anaknya. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Nah, jika rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak berapa tingkatan keberhasilan solusi Bapak rencanakan untuk meningkatkan disiplin di sekolah? Ya Pak, kalau saya berikan peringkat antara 7 sampai 8 akan berhasil di sana untuk mendisiplinkan guru dan murid tersebut. Jadi peringkatnya itu diambil dari antara 7 sampai 8 itu Pak. Baik. Untuk selanjutnya kapan dan apa yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah nantinya Pak? Baik Pak, yang akan saya lakukan adalah saya akan segera mengkomunikasikan dengan komite untuk memperbaiki rumah dinas agar layak untuk ditempati. Dan untuk siswa tadi,
di mana di sana juga orang tuanya akan secepatnya saya panggil. Karena anaknya tadi bermasalah ya Pak ya, untuk lebih memperhatikan anak. Baik, Pak. Siapa saja yang akan Bapak libatkan pada rencana yang akan Bapak lakukan? Ya, yang saya libatkan nanti Pak, saya akan mengkomunikasikan permasalahan ini dengan komite, terus dengan pengawas serta dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut Pak. Dan juga kepada orang tua murid. Nah, maksud saya akan memulai rencana tersebut secepatnya. Baik, apa komitmen Pak Dian terhadap rencana yang Bapak buat? Ini berjalan dengan baik dan dukungan dari siapa yang Bapak butuhkan? Saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri ini ya Pak ya, bukan dengan orang lain, dengan saya sendiri, untuk segera melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan itu. Dan tentunya saya membutuhkan dukungan dari dewan guru yang di sekolah itu, terus juga dukungan dari murid, dukungan dari komite, serta tidak luput juga dukungan dari orang tua murid. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Pak Denny atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang berdisiplin ya Pak, dan dapat menjalankan peraturan sekolah dengan baik. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu. Ya, setelah tadi kita melaksanakan proses observasi ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak nih tentang penilaian Bapak sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi? Proses ini berjalan dengan lancar. Proses kemitraan sudah berjalan dengan baik. Ya. Prosesnya juga berjalan dengan aktif dan sudah ya, terjadi komunikasi dua arah. Apa yang dapat membuat Bapak menilai demikian tadi Pak? Menurut saya dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan seperti alutsista dan olah rasa. Oke, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya, silakan. Begini Pak, dari keseluruhannya Pak, secara umum proses coachingnya sudah sangat baik. Ya, terima kasih. Bapak mampu menggali potensi yang ada pada diri coach, ya, sehingga coach juga mampu menemukan solusi dari apa yang dia hadapi. Nah, kira-kira nih apa langkah selanjutnya agar Bapak lebih terampil untuk meningkat sebagai coach gitu dalam proses coaching itu? Oke, baik. Nah, langkah-langkah yang akan saya laksanakan yang pertama saya lebih banyak lagi membaca beberapa informasi supaya saya menjadi coach yang baik bagi tim saya, supaya tim saya menjadi yang dikatakan menjadi ya, guru yang mampu menguasai kelas. Begitu ya Pak ya, oke. Nah, sebagai penutup kita nih Pak dalam pasca observasi kali ini, nah apa yang Bapak dapatkan dari hasil dari proses coaching tadi? Nah, adapun yang tindak selanjutnya itu pertama saya akan banyak membaca referensi dari buku atau membaca video atau YouTube. Nah, selain itu juga saya bisa menjadi coach yang baik bagi guru-guru atau murid yang dimana bisa menyelesaikan masalah mereka
sih. Iya.